di sini kita akan membahas terkait dengan metode penugasan. Nah, metode penugasan ini istilahnya juga dikenal dengan sebuah nama, yaitu segment atau Hungarian method, gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan sudah pernah ada yang mendengar bahwa ini sebetulnya metode yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi sebetulnya kalau sumber daya bisa jadi mesin terhadap pemetaan pekerjaannya atau orang terhadap bagian atau pekerjaannya, seperti itu ya. Dan pemetaannya tentu di sini yang perlu diperhatikan adalah pemetaannya adalah satu ke satu. Nah, kalau di matematika diskrit mungkin Anda pernah mendengar pemetaan satu-satu, satu ke banyak. Nah, metode Hungarian ini adalah satu ke satu. Jadi penempatannya tidak bisa double seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah terdapat misalnya 5 perawat gitu ya, harus ditempatkan di 5 klinik. Nah, tentunya pemetaannya harus satu ke satu seperti itu ya. Bagaimana penugasan terbaiknya seperti itu. Nah, 10 kolonel ditempatkan di 10 jabatan. Nah, ini juga tentu berdasarkan bagaimana penempatan atau penugasan terbaiknya. Pada saat tadi kita misalnya punya 5 perawat, kemudian 5 klinik, tentu kalau berdasarkan prestasi, nah kita bisa ranking dulu kliniknya yang dari terbagus gitu ya, atau misalnya dari yang terbagus 1 sampai 5. Nah, perawatnya pun sama. Jadi kita tidak bisa menempatkan perawat yang biasa di klinik yang sangat bagus gitu dengan rating 1 gitu kan ya. Maka dinamakan dengan penugasan yang optimal atau terbaik itu seperti apa nantinya. Nah, tentu penyelesaian di sini karena di riset operasi ada istilah optimalisasi tadi, optimal, ada maksimum dan minimum juga sama. Maka ada aksimasi dan minimasi gitu ya. Terkait dengan tadi misalnya kalau perawat, berarti kalau secara maksimum dilihat tuh prestasinya. Mana perawat yang banyak prestasinya gitu ya, banyak memiliki sertifikat dan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari kerugian atau minimasi, biasanya berapa banyak perawat yang 5 orang ini gitu ya melakukan salah praktek atau malapraktek terhadap misalnya pekerjaannya atau misalnya melakukan kelalaian. Nah, itu diambil dari minimasinya seperti itu. Nah, tentu pada saat berkaitan dengan penempatan, kita harus memiliki yang pertama dulu poinnya, gitu ya, yang mana yang paling tepat untuk yang pertama, seperti itu. Nah, contoh kasusnya kita masuk ke dalam maksimasi. Nah, di dalam maksimasi ini tentunya tadi misalnya berarti dari sebuah prestasi, dari sebuah keuntungan dan yang lainnya. Nah, dari mana kita dapat memperoleh data ini? Tentunya pada saat kita akan menempatkan seseorang atau pekerja, kita harus coba dulu. Maka kenapa kalau di perusahaan ada training nih 3 bulan gitu ya, atau training misalnya 1 bulan atau 1 minggu, itu supaya dilihat kinerjanya akan ditempatkan di bagian mana. Jika ada 4 posisi yang sama gitu ya, maka dia ditempatkan di yang sama atau seperti apa gitu ya. Tentu kalau misalnya posisinya tadi ada 5 klinik gitu ya, atau seperti yang ditampilkan ini ada 4 bengkel, ada 4 mekanik, berarti harus dicoba nih satu-satu ditempatkan gitu ya. Bagaimana menempatkan mekanik satu gitu ya di bengkel 1 sampai dengan 4, misalnya sehari-sehari atau seminggu-seminggu. Nah, tentu melalui penilaian. Makanya kenapa ada masa training atau masa percobaan gitu ya kalau di perusahaan. Nah, itu sebetulnya untuk menempatkan tepat tidak penugasannya gitu ya. Maka karena di sini kasusnya maksimasi, berarti kan yang diambil adalah keuntungan gitu ya. Berarti berbicaranya adalah nilai prestasi. Kita sudah punya 4 mekanik, kemudian dengan 4 bengkel. Nah, nilainya seperti ini pada saat kita peroleh gitu ya. Di observasi, maka kita peroleh ternyata mekanik 1 itu 67 nilainya kalau bekerja di bengkel 1. Di bengkel 2, 76, di bengkel 3, 82, dan di bengkel 4, 75. Tentunya karena berkaitan dengan maksimasi di sini gitu ya. Nah, maksimasi ini berarti nilai yang terbesar. Maka dari semua data ini, setiap mekanik ambil nilai besarnya. Oh, ini 80. Mekanik 2 8, maaf, ini 82, ini 80. Kemudian 77, kemudian 80. Nah, pada saat datanya hanya 4, mungkin lebih mudah ya, karena pada saat kita bisa langsung tebak saja, ini di bengkel 3 aja, ini di bengkel 1, ini di bengkel 4. Tapi tidak mungkin tadi, pada saat berkaitan dengan penugasan, pemetaannya harus satu ke satu. Kita tidak mungkin menempatkan di bengkel 1, itu 2 mekanik, sedangkan bengkel 2 kosong, gitu kan ya.
Nah, tentunya pada saat kasusnya seperti ini, kita harus menempatkan tepat satu-satu gitu ya. Walaupun nanti tersebar sama, tentu harus kita cek juga, karena penugasannya yang tepat itu yang optimal, seperti itu ya. Nah, pada saat kita ketemu dengan kasus yang seperti ini, maka untuk metode Hungarian ini adalah pada saat kita mau coba-coba gitu ya, oh ya udah tempatkan mekanik 1 di bengkel 1. Itu pasti ketemunya adalah dengan faktorialnya, alternatifnya. Jadi kalau 4 kali 4 berarti ya sekitar 16 gitu ya. Nah, di faktorialkan pun sama 16 gitu. Nah, ini untuk cara coba-cobanya kalau misalnya kita mencoba satu-satu. Nah, maka muncullah metode Hungarian ini untuk mempersingkat prosesnya. Tentu sama, dasar seperti program linier, di dalam metode Hungarian ini ada yang namanya operasi baris dan kolom, gitu ya. Nah, operasi kolom dan baris ini tentunya yang perlu diperhatikan adalah tidak semua harus melalui operasi kolom. Kalau operasi baris sudah cukup, kita bisa langsung ke loncat ke langkah 3 seperti itu, gitu ya. Oke. Kemudian di sini langkah yang pertama adalah kita lakukan operasi baris. Karena tadi contoh kasusnya adalah maksimum, berarti yang nilai yang diambil itu nilai yang terbesar, gitu ya, dikurangi. Operasi per baris untuk mendapatkan nilai 0 pada setiap baris. Sama untuk kolom pun berarti untuk memiliki nilai 0. Nah, lakukan lugas terbaik merujuk kepada elemen terbesar nolnya, gitu ya. Kemudian nanti pada baris dan kolom yang memiliki satu-satunya 0 itu dicek. Kemudian next-nya adalah nanti baris dan kolom mana yang satu-satunya, nanti dihilangkan nih, gitu ya. Nah, maka langkahnya tadi algoritma dari nomor 1 sampai 3, nomor 3 ada poinnya 3 lagi, kita bisa langsung di sini. Nah, ini adalah tabel dari soal. Tadi sudah saya tandai. Mana yang paling besar gitu kan ya. Mekanik M1 di bengkel B3 gitu ya, di bengkel 3 82. Maka kita ambil nilai yang besarnya. Yang hijau ini adalah nilai-nilai yang besar gitu ya. Ini mekanik, ini bengkel. Maka semua dikurangi per barisnya. Ada operasi baris, maka kalau operasi baris dikurangi gitu ya per barisnya 67 dikurangi 82. 76 dikurangi 82, 82 dikurangi 82, 75 dikurangi 82. Maka yang jelas ini 0 ya. Min 15, min 6, 0, min 7. Sama untuk baris kedua pun dikurangi 80. Baris ketiga dikurangi 77, baris keempat dikurangi 80. Nah, kita cek di operasi baris ini. Baris 1 ada 0, baris 2 ada 0, baris 3 ada 0, baris 4 juga ada 0. Masing-masing sudah memiliki 0 ya. Nah, ini ada 0, ada 0. Oke, baris pertama sampai ke 4. Kita cek kolom sekarang. Kolom 1 ada 0. Ini kan ya, ada 0. Kolom 2, nah ini tidak ada 0. Kolom 3 ada 0. Kolom 4 ada 0. Kalau tidak ada 0 salah satunya, maka kita harus lanjut ke dalam operasi kolom setelah operasi baris. Bagaimana kalau di sini ada 0? Ya sudah, tidak usah ke operasi barisnya. Maaf, kolomnya. Seperti itu ya. Karena ini ada salah satu kolom yang tidak ada nolnya, maka kolom yang kedua ini harus dioperasikan juga, gitu ya, untuk menghasilkan 0. Maka dikurangi dengan nilai yang paling besar. Min 6, min 10, min 9, min 7, yang paling besar berapa? Min 6, gitu ya. Kalau min kan yang mendekati 0 yang besar. Maka min 6 dikurangi min 6. Min 6 dikurangi min 6. Ini kan min menjadi plus ya. Min 6 ditambah 6 menjadi 0, gitu kan ya. Oke, maka kita lihat hasilnya. Kalau yang kolom lain mah tetap saja ya yang ini ya. Nah ini 0, min 4, min 3, min 1. Jadi dikurangi lagi kolom yang baris ini, maaf, kolom yang biru ini dengan min 6, seperti itu. Gitu ya. Nah sekarang kan setiap baris sudah ada 0, gitu kan ya. Setiap kolom 1 ada 0. Ini ada 0, ada 0, ada 0. Sekarang ditandai, boleh ditandai di checklist, diwarnai atau apapun itu, kita cek yang memang baris dan kolomnya hanya satu-satunya memiliki 0. Oke, kita cek baris pertama, nolnya ada 1, ada 2, kita tidak usah tandai. Baris 2, nolnya ada 1, kita tandai, gitu ya. Nah, seperti ini. Baris 1, ada nolnya 2, kita tidak tandai, gitu ya. Nah, kemudian baris 2, ada 1 nolnya nih ya. Ada 1, oke, kita tandai. Kemudian baris 3 juga ada nolnya, ada 1. Baris 4 juga oke.
Kemudian kolom satu nggak ditandai ya, karena nolnya ada 2. Karena kan tadi di algoritmanya adalah pilih yang satu-satunya 0. Kemudian baris 2 ada 1 juga, baris 3, maaf, kolom 2, kolom 3 ada 1 juga, kolom 4 juga ada. Nah, kita checklist ya. Yang di checklist ini berarti yang memiliki satu-satunya 0. Nah, untuk ini tidak memiliki 0, maka cek yang satu-satunya hanya memiliki 0 beririsannya. Tentunya adalah kolom 4 dan baris 4. Gitu kan ya? Nah, ini kan ini terpotong ya yang merah. Mana yang satu-satunya 0? Gitu ya. Ini kan antara ininya ada ya di sini. Nah, ini kan beririsan dengan ini. Yang satu-satunya 0 itu adalah kolom. Nah, gitu kan ya. Maka ini yang menjadi prioritas. Nah, prioritasnya adalah berarti tadi kan ini adalah mekanik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini M4 itu bengkel 4 gitu ya. Berarti kita sudah punya jawaban yang satu. Berarti mekanik 4 itu ditempatkan di bengkel 4. Seperti itu gitu ya. Bagaimana untuk yang selanjutnya? Maka supaya tidak bingung kita masuk lagi ke soal gitu ya. Ke soal. Nah, ini kan ya. Tadi kita ini operasi kolom, ini operasi baris. Penugasannya tadi kita sudah tahu pada saat kita temukan ternyata baris 4 kolom 4 gitu kan ya. Mekanik 4 ditempatkan di bengkel 4. Nah, seperti ini. Ini sudah jelas berarti ditempatkan di sini. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian sekarang bagaimana dengan ketiganya gitu ya. Sekarang pada saat kita punya ketiga mekanik 1 tadi kan di sini ya. 82, kemudian ini 80, tadi ini 77. Nah, dari tiga ini, langkahnya sebetulnya pada saat kita temukan itu adalah kita urutkan kembali. Mana yang satu-satunya tadi terpotong paling 0 gitu ya, paling besar. Tadi kan baris dan kolom, seperti itu ya. Nah, tentunya pada saat di ascending, yang paling besar itu adalah ini. Nah, maka kita sudah bisa tentukan, oh untuk bengkel 3, itu ditempati oleh M1 seperti itu. Nah, sekarang M2 dan M3 di ascending kan ini tidak mungkin gitu ya. Ini kan pasti M2 di sini kemudian 77 di M3 gitu ya. Tapi kita lihat irisannya. Untuk penjumlahannya apakah 80 dijumlah dengan 68 atau 70 dengan 77 yang paling besar gitu ya. Maka pada saat kita cek ini paling besar mana, kita bisa langsung lihat sebetulnya 80 di sini, ya berarti M3 ditempatkan di 68 di B2 karena tidak mungkin di B3, tidak mungkin di B4 karena tadi sudah ada prioritas yang pertama, prioritas yang kedua gitu ya. Maka kita sudah bisa langsung pilih M2 80 kemudian B2 itu M3 seperti itu. Maka pada saat di total pasti jumlahnya lebih besar. Karena dari sini saja kita sudah bisa lihat 80 ditambah 68, 148, 77 ditambah dengan 70. Kalau kita pilih yang ini gitu ya, berarti 147. Lebih besar yang ini ya. Karena ini maksimum, berarti diambilnya paling besar gitu ya. M1, B3, M2, B1, M3, B2, M4, B4 seperti itu. Nah, ini untuk jawaban kasus maksimasi ini. Maka tadi diperolehlah untuk perubahan untuk kolomnya seperti ini ya, penugasan terbaiknya. Nah ini, M1 di B3 82, M2 di B1 80, M3 di B2 adalah 68, M4 di B4 adalah 80. Nah solusinya adalah tunggal, karena pada saat dijumlahkan tadi ya, tidak ada yang semuanya penempatannya tepat, satu-satu totalnya adalah 310 seperti itu. Nah, ini untuk metode Hungarian dengan maksimasi. Bagaimana dengan minimasi? Nah, sebetulnya